The Famous, eksklusif di RCTI Plus. Ada yang mimpi yang kemudian dimasuki oleh setan. Jadi orang-orang yang nggak baca doa sebelum tidur dan lain-lain, kadang-kadang mimpi aneh-aneh tuh gitu. Karena apa? Karena memang setan mengganggu dalam tidur. Salamullah ala toha Rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah. Masya Allah. Ustadz, boleh gak sih kayak tadi saya lagi nyiapin kue itu sudah gitu sambil ikut sholawatan gitu? Boleh lah. Boleh ya? Boleh, kalau sholawat kan yang penting kita nggak melakukan ke kamar mandi gitu ya. Jangan. Iya, ada tempat-tempat yang nggak boleh gitu. Nah, buat teman-teman di rumah nih, sahabat cinta, gimana? Sambil masak mungkin? Atau sambil bangunin anak-anak ya? Sambil nyapu boleh. Sambil nonton acara kita di sini ya, di Assalamualaikum Cinta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, sahabat cinta, jawabannya gitu. Assalamualaikum cinta. Waalaikumsalam, sahabat cinta. Waduh, mesra banget kita ya. Ini Ustadz ada itunya. Iya. Ada pantun. Pagi-pagi enaknya berenang. Hati-hati jangan kejauhan, ntar nyasar. Tadi Ustadz mintanya renggina, maaf adanya kue pasar. Masya Yang jelas dari Cipinang ke Pasar Ikan. Saya ngeluarin pantun rengginang, ada kue yang bisa dimakan. Jadi pas ya, mau pantun juga Ustadz? Enggak. Saya stok pantunnya bisikin sama Ustadz kenapa? Ustadz pantun dulu. Oke. Ya Allah. Ngomong-ngomong ini yang nelfon banyak. Yang lewat Zoom juga banyak. Tadi kita pas iklan ngomong tentang Zoom sana, Zoom sini. Iya, Zoom sana, Nah, Zoom ini sini. ada juga, boleh? Masya Allah. Boleh Coba ya. Coba kita lihat. Halo, Assalamualaikum Cinta. Waalaikumsalam sahabat cinta. Dengan siapa ini? Saya Rina, umur 24 tahun dari Tangerang. Oke. Mbak Rina, mau Ya. cerita apa? Mau cerita apa? Gini, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, sahabat cinta. Sahabat Iya. cinta. Iya. Saya itu sering bermimpi seseorang yang belum dikenal gitu. Ya. Belakangan ini tahun 2020 kemarin, tapi sebelumnya itu dari SD kelas 3 ya, itu ngeblur. Nah, pas yang jelas-jelasnya itu mimpi yang waktu SD itu. Jadi sering banget. Nah, itu pas sering-seringnya itu tahun kemarin, tahun 2020. Oke, sebentar. Mbak Rina, Ya. bentar, kacamata lurusin dulu, kacamata lurusin. Kacamata miring. Nah, oke. Ini mau tanya, mimpi orang yang tidak dikenal. Sudah lama dari sejak usia SD, tapi ngeblur. Itu Makin sini makin jelas yang gitu. sering banget itu tahun kemarin, sering banget itu berbulan-bulan lah. Ya, ya. Itu siapa? Orangnya sama nggak? Iya sama. Nah, kalau waktu itu ngeblur gitu. Sekarang? Sering manggil nama saya gitu. Rina, masa nggak kenal sama saya? Sampai sekarang nggak tahu sosok itu siapa? Baru tahu sih. Ternyata? Pas sekarang. Ternyata artis. Siapa? Artis Korea? Artis Indonesia. Oh, Indonesia. Mau disebutin namanya nggak? Irfan Hakim berarti. Boleh nih. Boleh. Nangga Azo. Tiba-tiba muncul gitu. Iya. Emang ngefans atau gimana, Sering Mbak? enggak. Mimpi. Tiba-tiba pas Apa? udah gitu, loh kok mirip dengan yang di mimpi saya gitu? Jadi kulitnya, potongan rambutnya, badannya Oke. gitu. Dan tapi pertanyaannya? mukanya ngeblur gitu. Oke, pertanyaannya? itu, apakah akan menjadi kenyataan, Ustadz? Cie, ini mah ngarep mau jadi jodohnya kali. Enggak. Masya Allah. Sebentar, Ya Mbak Allah. Rina udah menikah atau belum? Belum.
Sejak mimpi itu jadinya kok ketika lihat artisnya, ih ini kan di mimpi aku gitu nggak? Iya, karena sama suaranya sama. Gitu. Dia kan dari SD sampai ya sekarang ya saya 24 itu kan jauh banget. Nah terus kok mimpinya datang lagi tapi sering gitu. Tahun kemarin. Oke. Jadi pertanyaannya diulang coba. Apakah bisa menjadi kenyataan? Itu maksudnya apa ya? Gitu. Nah, ini gimana nih tafsir mimpi nih? Ini kalau masalah takwil mimpi ini ya dari para nabi itu Nabi Yusuf alaihissalam ya yang paling ini ya Ustaz Taufikur Rahman. Yang paling kemudian mempunyai kemampuan takwil mimpi yang mantap gitu. Tapi kita harus hati-hati begini. Mimpi itu kalau kita definisikan ada beberapa hal. Pertama, mimpi itu bisa subconsciousness, artinya alam bawah sadar kita yang kemudian informasi yang masuk yang berulang yang kemudian masuk ke alam bawah sadar. Makanya kadang-kadang kita mimpi kayak ada di film, mimpi kayak ada di mana karena itu informasi yang masuk kemudian masuk ke dalam bawah sadar. Paling kesel kalau mimpi jatuh, pas mau tidur banget. Wah, mimpi jatuh. Suka ke semua kan? Iya, mimpi jatuh kan gitu ya. Nah, itu sebetulnya ada informasi yang masuk ke alam bawah sadar. Yang kedua kemudian ada yang mimpi yang kemudian dimasuki oleh syaitan. Jadi orang-orang yang nggak baca doa sebelum tidur dan lain-lain kadang-kadang mimpi aneh-aneh tuh gitu. Karena apa? Karena memang syaitan mengganggu dalam tidur. Yang ketiga, ini 1/60 wahyu kenabian bagi orang-orang yang soleh yang namanya mimpi. Gitu. Nah, kita ada di mana kan masalahnya? Kalau kita tiba-tiba kepedean, wah ini kayaknya wahyu. Wah kan. Nah, kalau ini kayaknya Mbak Rena menganggap apakah jangan-jangan ini jodoh gitu kan. Ini mari kita simpulkan bersama dari yang ketiga ini yang mana kira-kira. Nah, kan berarti mungkin boleh jadi tadi tuh ada informasi yang kemudian masuk ke dalam alam bawah sadar kita karena apa? Karena mungkin ada sesuatu yang kemudian sadar tidak sadar kita tuh kemudian tertarik atau misalnya berharap atau apapun gitu. Nah, itu biasanya begitu. Kayak misalnya Kang Irfan misalnya tiba-tiba mimpi punya pesawat gitu. Wah, saya nggak pernah mikirin punya pesawat, padahal dalam hati juga pengen kalau punya uang beli pesawat misalnya begitu. Nah, itu bisa jadi mimpi. Nah, itu tapi kurang lebih seperti itu. Ini masalahnya katanya dari usia masih SD masih itu jauh banget. Dari blur sampai jelas sosoknya itu aja. Itu apa? Gimana, Tan? Bukan maksud menggurui. Baik adik yang bertanya juga pemirsa yang sedang menyimak. Assalamualaikum cinta. Di surat ke-7 juz ke-8 di ayat ke-17. Ini tadi Ki Erik telah menjelaskan dari 3 kelompok itu macam mimpi, yang mana. Betul. Ini buat warning buat kita. Itu kan begitu iblis dikeluarkan dari sorga, dia bikin perjanjian dengan Allah. Dan Allah asisi. Nah yang kedua perjanjiannya, thumma la'atiyannahum min baini aidihim wa min khalfihim wa an aimanihim wa an syama'ilihim. Aku akan datangi anak cucu Adam dari 4 penjuru. Depan, belakang, kanan, kiri. Nah, secara ilmiah baginda Rasul tuh udah ngasih cara-caranya, termasuk dalam bab mimpi. Makanya kata Nabi, idza ataita madji'aka, kalau kamu udah siap buat tidur, mendatangi tempat tidur kamu, maka berwuduklah seperti lagi mau sholat. Wudhu dulu. Ya, Ustadz saya lagi menstruasi, ini bukan buat sholat, tapi mau tidur. Orang men juga tidak dilarang untuk wudhu. Ya, dari hadis ini. Nah, kenapa? Kenapa orang-orang tua kita dulu tuh, Irfan, di setiap pembaringan selalu ada yang namanya itu, sapu. Sapu lidi. Ternyata Masya Allah filosofinya. Ini Nabi yang mengajarkan. Karena jin-jin itu paling demen mangkal di tempat tidur. Ustaz beneran. Betulan. Ini bukan kata. Emang jin takut sama sapu lidi? Bukan. Ya, Nabi menganjurkan sebelum kamu ke tempat tidur untuk istirahat, maka ada baiknya apalah alat yang dijadikan untuk membersihkan tempat tidur kamu. Set gitu. Mereka nggak suka yang bersih kan. Nah, jadi supaya mereka intinya itu. Mereka sukanya kotor-kotor. Betul. Nah, makanya orang-orang bukan sapu, kan dia ada sampahnya, bukan sampah yang kelihatan. Betul. Ini sampah yang enggak kelihatan. Paling nggak kalau nggak ada sapu, tangan kita pun bisa. Ntar dijabatin tangan pas gitu-gitu. Makasih ya gitu, kan serem. Ya, nah setelah wudhu, maka Nabi mengajarkan dan berbaringlah ala syikil aiman. Sebelah kanan. Nah, kemudian baca doa.
Nah, ketika sudah direalisasikan yang demikian, kita berharap dari mimpi yang ada masuk kepada nominasi yang nomor 3 tadi. Iya kan ada 3 pilihan tuh. Ya, termasuk. Nah, jadi memang sebagai petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inginnya kan itu. Nah, ini ya kita anggap bunga tidur aja ya Mbak Rina ya, tapi misal kalau jodoh mah nggak kemana, tiba-tiba ada jumpa fans datang, kamu yang ada di mimpi aku, Boleh jadi lebih baik jodohnya kan? Oh betul. Lebih bagus. Bukan hanya sosoknya saja, tapi justru semuanya, akhlaknya dan lain. Boleh jadi. Mbak Rina, ada harapan menjadi kenyataan nih kayaknya ya, betul ya? Ketemu aja sih gitu. Ya udah mudah-mudahan suatu saat bisa terjadi pertemuan, mudah-mudahan. Tapi kalau misalnya ya udah itu bunga mimpi saja. Tapi mudah-mudahan kalau mau tidur buat teman-teman juga, buat ibu-ibu di rumah juga ya, misalkan wudhu dulu, bersihkan dulu, ngelapkan Jadi nikmatnya doa. Irfan juga GR ya. Di saat kita mau tidur wudhu, ini dosa kita kan banyak ya. Orang yang mau tidur udah berwudhu, setiap kita tidak sadar bergerak, malaikat memintakan ampun untuk diampuni dosa. Karena kita tidak tahu apakah kita masih bisa bangun lagi atau enggak. Aduh, karenanya kan Bismika Allahumma ahya itu. Iya. Bismika amut kan di situ. Saja kita itu bakal dihidupkan lagi apa enggak gitu. Kalau begitu ya alhamdulillah kita pagi ini masih diberikan kesempatan untuk bernafas ya. Mbak Rina sudah cukup mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan mimpinya jadi kenyataan. Amin. Assalamualaikum cinta. Amin. Waalaikumsalam. Sahabat cinta. Iya. Lucu juga Mbak Rina. Dimakan kuenya.